Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara menulis dengan runtut. Jangan lupa siapkan alat tulisnya dan buku catatannya. Kemudian simak baik-baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis dengan runtut. Runtut yakni berurutan dan juga selaras, seperti itu ya. Misalnya, Nikmah sedang makan nasi. Nah, kalau misalnya kita ganti Nikmah nasi makan, berarti dia tidak selaras ya. Jadi harus runtut antara subjek dengan objeknya. Itu runtut yang pertama. Yang kedua, ketika kita sedang membuat atau sedang ingin menghasilkan sesuatu, misalnya cara memasak, pasti ada langkah-langkah dari nomor 1 hingga nomor selanjutnya, seperti itu. Misalnya lagi, yang berhubungan dengan apa atau kegiatan yang kita lakukan saat ini adalah menanam ya. Nah, di sini Bu Sara menggunakan bayam. Contoh dari Bu Sara adalah bayam, berarti langkah-langkah menanam bayam. Ya. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah kertas karton, kemudian alat tulis dan juga krayon, pensil warna karena kita membutuhkan untuk hiasannya. Nah, di sini kita akan membuat langkah-langkah menanam tanaman ya, jadi perhatikan. Di sini Bu Sara menggunakan bayam, jadi langkah-langkah menanam bayam. Kita buat garis bantu terlebih dahulu menggunakan pensil. Hal ini dilakukan agar tulisan kita tetap rapi ya, tetap rapi dan tidak naik turun, seperti itu. Nah, seperti yang ada di Bu Sara, ini menggunakan garis bantu ya untuk judul. Seperti itu. Begitupun isinya menggunakan garis bantu agar tetap rapi, konsisten dan tidak naik turun. Untuk judul, kita bisa menggunakan huruf kapital semua atau seperti Bu Sara. Nah, kalau yang Bu Sara ini hanya huruf pertamanya yang besar. Ya. Hanya menggunakan huruf pertama yang menggunakan kapital. Mengapa huruf pertamanya kapital? Karena ini adalah judul, berbeda dengan kalimat biasa. Selanjutnya, apa sih yang dibutuhkan dalam menulis langkah-langkah menanam? Yakni dari mulai persiapan sampai dengan kita menanam. Persiapan apa yang dibutuhkan? Alat dan bahan. Maka kita menulis juga alat dan bahannya apa. Seperti itu ya. Nah, di sini Bu Sara alat dan bahannya. Ada beberapa yang belum Bu Sara tebalkan ya. Nah, setelah dari alat dan bahan, kita bisa lanjut ke langkah-langkah. Nah, di sini Bu Sara membuat dua metode langkah-langkah. Yang pertama itu ada per poin, nanti Bu Sara zoom ya. Per poin, kemudian yang kedua adalah alur. Yang kedua adalah alur. Ini seperti yang di bawah. Nanti akan Bu Sara lebih dekat lagi, gambarnya akan Bu Sara dekatkan. Nah, ini nantinya disesuaikan
dengan apa yang kalian benar-benar lakukan. Mulai dari alat dan bahan, apa saja sih yang dibutuhkan oleh kalian dalam menanam, itu disesuaikan dengan yang kalian lakukan, ya. Nah, kebetulan Bu Sarah di sini alatnya butuhnya hanya gunting dan pisau, misalnya. Kemungkinan besar kan tidak. Perihal kalimat yang runtut adalah kalimat yang berurutan dan selaras, yakni antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya saling berkesinambungan. Pun dalam sebuah kalimat pun memiliki kata-kata yang juga saling berkaitan dan memiliki makna. Seperti yang sebelumnya Bu Sarah sampaikan, misalnya lagi, Nikmah sedang menanam tanaman bayam. Kalimat tersebut selaras dan juga memiliki makna, yakni Nikmah sedang menanam bayam, seperti itu. Jika ditukar misalnya, Nikmah bayam menanam, maka kalimat tersebut tidak selaras dan juga tidak memiliki arti. Seperti itu ya, karena kalimatnya tidak tersusun rapi, sehingga penyampaian atau informasi yang diberikan tidak tersampaikan. Oke, ini kita sudah sampai ke tahap penebalan. Jadi sebenarnya di awal itu setelah kita membuat garis bantu, kemudian kita mulai menulis secara runtut. Dari mulai alat dan bahan yang dibutuhkan, tahap-tahap persiapan sampai masuk ke dalam proses pembuatan media ataupun wadah seperti itu, hingga menuju ke proses penanaman hingga sampai ke tahap menanam. Semua ditulis di karton tersebut, di karton ini. Dalam menulis langkah-langkah menanam, ini menggunakan kertas karton, bisa menggunakan kertas karton manila ataupun asturo. Adapun yang digunakan oleh Bu Sarah adalah karton manila, yang kemudian Bu Sarah bagi dua hingga menjadi seperti ini. Nah, setelah karton dibagi dua, kemudian mulai membuat garis bantu hingga membuat tulisan yang baru saja Bu Sarah jelaskan. Kemudian setelah semua tulisan dari mulai alat dan bahan, persiapan hingga ke langkah-langkah atau cara kerja ini sudah selesai, kemudian Bu Sarah berikan gambar seperti itu supaya lebih tergambar bagaimana rupa atau bagaimana proses ataupun langkah-langkah dalam menanam. Kemudian Bu Sarah tebalkan menggunakan spidol ataupun alat tulis lain, bisa menggunakan krayon ataupun pensil warna, itu sangat bisa sekali. Kemudian setelah Bu Sarah tebalkan, Bu Sarah lanjutkan dengan proses mewarnai. Proses mewarnainya ini dilakukan berdasarkan apa yang kawan-kawan suka, bisa menggunakan pensil warna, krayon, ya, atau sumber warna lainnya. Disesuaikan dengan gambar pewarnaannya. Kemudian, jika ingin ditambah hiasan, sangat dipersilahkan sekali. Carilah ruang yang masih kosong di kertas tersebut, di karton tersebut. Cari ruang yang masih kosong yang masih memungkinkan untuk diberi hiasan.
Yang terpenting adalah sumber informasinya itu sendiri. Jangan sampai hiasan yang kita buat justru lebih dominan atau justru menutupi sumber informasi yang lebih utama, yakni tulisan kita sendiri. Jadi diusahakan ketika memberi hiasan, perhatikan tulisan yang sudah kita buat, supaya tulisan yang sudah kita buat ini bisa terbaca dengan baik, sehingga informasi bisa tersampaikan dengan baik pula. Begitu ya kawan-kawan. Ini garis bantu. Nah, yang seperti ini bisa dihapus saja. Dihapus dulu nih, bekas pensil bisa dihapus kalau ingin rapi. Kemudian baru kita warnai. Ini keterangan dan seterusnya, maksudnya adalah kawan-kawan disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Begitupun juga dengan yang ini, disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Nah, untuk langkah-langkahnya, di sini ada garis bantu. Sebenarnya hanya untuk memberikan jarak agar rapi saja gitu ya. Bisa dihapus setelah kita sudah menebalkan semuanya. Garis bantu memisahkan antara alat dan bahan dengan langkah-langkah. Maka diberi garis bantu ini. Nah, di sini ada dua jenis yang bisa kalian pilih. Apakah ingin langkah-langkah dalam bentuk poin per poin atau dalam bentuk alur ya, menggunakan panah-panah. Pilih salah satu ya. Langkah-langkah menanam ini bisa dikatakan sebagai salah satu media untuk kita menyampaikan informasi. Karena ukurannya cukup besar, bisa dikatakan ini poster ya. Poster itu adalah salah satu media untuk menyampaikan informasi. Karena kita sebentar lagi akan selebrasi, maka sangat membantu apabila kita membuat poster seperti ini. Begitu ya kawan-kawan. Sangat membantu sekali bagi kita. Bagaimana, sudah paham kan? Wah, keren. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, serta olahraga yang cukup, dan selalu minum air putih ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.